kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa yang telah melaksanakan rihla dakwah di Kecamatan Tempo Bulu. Mudah pencerahan untuk masyarakat Kecamatan Tempo Bulu lebih mengenal Muhammadiyah dan lebih dekat dengan Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Si gapa-gapa kian dari Tempo Bulu. Tempo na bulu ka. Insyaallah na tumpo-tumpo antumaya no dalle. Nah, ngurus dakwah Islam maju terus, tidak akan pernah capek diurusi ini, karena Islam membawa rahmat. Anjurannya rahmat pangamasian rikuntu tu pada sangang dari tuma budaya. Insyaallah na dari rela di Allah Ta'ala dakwah ini maju terus mencerahkan umat. Jadi insyaallah kita bertujuh ini akan memberikan pencahayaan, pencerahan kepada masyarakat, kembali mengenal Islam, bahwa sesungguhnya Islam itu dua hal yang perlu jelas. Jelas tauhidnya, imannya, dan jelas bukti amal salehnya. Ada dua itu. Ana ruaya iman dengan amal soleh dari panyiku ri ikuntu tujaya nama barakah ri Allah Ta'ala. Kita walaupun berangkat dengan jumlah kecil, tetapi dikawal oleh malaikat dengan jumlah besar. Ya. Kenapa? Karena ya, saya kira itu cukup. Malaikat tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Pertolongan Allah setiap saat, nasrun minallah, pertolongan Allah setiap saat berpihak kepada dai Muhammadiyah. Alhamdulillah, sore ini kita ada di Muhammadiyah cabang Tempo Bulu dari tim pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa untuk melaksanakan rihla dakwah. Insyaallah kita akan menyasar 7 masjid untuk kali ini, dan satu kesyukuran tim kali ini diperkuat dan disemangati oleh Ustadz Amiruddin Bakri, Dai Master. Ya. Dan beliau juga dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lu. Jadi ini sebuah semangat untuk kita di Goa. Orang Lu saja jauh-jauh ke Malakaji, apalagi kita ini yang memang pimpinan daerah membalik di Kabupaten Goa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala ummati Muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Salatu wassalam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sarmati tim rihla dakwah MTDK, Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan cabang Muhammadiyah
Tompo Bulu beserta seluruh ortom, Bapak Ibu yang insyaallah semuanya dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama saya ingin memperkenalkan dulu bahwa yang hadir saat ini adalah saya sendiri, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, wakil ketua, koordinator Dikdasmen. Seharusnya ini hadir pimpinan amal usaha, ya. Cuma saya tadi lupa kasih tahu Dikdasmen untuk sampaikan ke sekolah untuk hadir guru dan kepala sekolahnya. Kemudian hadir juga ketua majelis FTDK beserta sekretarisnya dan beberapa anggota lain. Dan teristimewa hari ini hadir juga Dai Master, ya. Berdiri Ustaz. Ya. Dai Master itu master bukan titel. Itu gelar yang akan disemakkan dari dunia sampai ke akhirat, ya. Master itu masyarakat terpencil. Jadi beliau dai masyarakat terpencil, ya, lagi, ya. Dan beliau juga ini dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lu. Alhamdulillah hari ini pengajian tak dihadiri juga oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lu, Ustaz Amiruddin Bakri. Ya, ada Trandes Amiruddin Bakri. Ya. Silakan Pak, Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit yang kami ingin sosialisasikan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi hari ini Pak kasih ngerat tentang bagaimana Muhammadiyah itu bekerja, ya. Supaya kita memahami bersama, ya, supaya ngasing-ngasingi apa yang Muhammadiyah, ya. Yang Muhammadiyah Bapak Ibu tian itu agama, ya. Tapi organisasi sosial masyarakat, organisasi agama sosial masyarakat, itu Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah punya pemahaman tersendiri. Muhammadiyah punya pemahaman keberislaman, ya. Salah satu pemahaman keberislaman kita itu adalah tajdid, ya. Jadi tajdid, ya, itu adalah gerakan-gerakan pembaharuan yang berkemajuan, ya. Jadi Muhammadiyah itu gerakannya berkemajuan, ya. Jadi dia maju terus, itu berkemajuan itu dia maju, ya. Dan majunya gerakan Muhammadiyah itu adalah ahsani takwim, ya, mengantar manusia untuk pada kesempurnaan penciptaannya, ya. Tidak, jadi Muhammadiyah itu bukan gerakan yang berkemunduran, ya. Itu gerakan berkemunduran kalau Muhammadiyah mengajak manusia kepada asfal safilin, ya, tempat yang paling di bawah. Jadi Muhammadiyah itu mengangkat, ya, dengan potensi-potensi manusia, ya. Salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia itu adalah dia dibekali dengan kecerdasan akal. Janisaren tu akala rupatawa, ya, yang difungsikan untuk memudahkan aktivitas dunianya sampai ke akhirat. Itu. Salah satu sekarang Muhammadiyah yang diperjuangkan untuk umat itu adalah ada namanya Pak kalender Hijriyah global tunggal. Ya, jadi kalender Hijriyah global tunggal.
Jadi katen na umat Islam nga pa, tabi, tayo na pakate, tanrit pakaten jo, kalender ta. Ya. Anto ni pakia kamakaman ne, 1 Januari sagi na 31 Desember, kalender karesting. Ya. Masehi. Sehingga ini yang kita perjuangkan, bagaimana supaya firman Allah itu, ya, kanan nasu ummatan wahidan, ya, umatun wahidan. Jadi umat yang satu. Ya. Dan kan kacinikai kamakaman nih Pak, bagaimana kita ini belum bersatu, kan belum pakai bersatu. Aneloa nia ruang pulomi alima puasana. Niat dong ruang pulomi napa pi ruang pulo anggap Pak. Itu. Ini saja kan hal yang sebenarnya dianggap bahwa kebiasa ji, tetapi tidak boleh dibiasakan. Ya. Ini kita berutang sejarah ini, berutang peradaban ini 1400 tahun ini. Ya. Jadi kita, makanya sekarang digagas itu kalender Hijriah Global Tunggal. Kenapa mesti kalender ini digagas Bapak Ibu? Hanya dengan kalender ini umat bisa bersatu. Ya. Umat bisa bersatu. Ya. Kan perbedaan ini Pak, ya ini perbedaan sebenarnya dalilnya sama. Ya, misalnya penentuan awal bulan puasa misalnya, itu kan dalil yang dipahami oleh Muhammadiyah dengan dalil yang dipahami oleh teks hadisnya itu sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kok karena nucini ki bulan, maksudnya nucini ki bulan tama kinja tanggal serenjo. Buka kok, lapas kok karena tama ki bulan. Artinya 1 Syawal. Ya. Cuma yang membedakan di situ adalah cara melihatnya. Ya. Ada yang melihat dengan sesuai dengan teksnya itu, tekstualnya itu hadis. Liru yatihi, melihat. Jena teker iki. On tamak mi bulangan, dia kacinikan mi. Ya, kacinikan mi. Muhammadiyah memahami liru'yatihi itu dengan kontekstual. Ya. Dengan karena Muhammadiyah berkemajuan, dia melakukan perhitungan astronomi Pak namanya. Ya, atau kita kenal dengan istilah hisab. Dihitung. Ya. Dihitung. Jadi rekening jo pergerakan benda-benda langit, bumi, bulan, matahari, peredarannya dihitung. Ya. Itu. Di situ perbedaannya di situ. Dan tidak akan mungkin Pak Tabe, tidak akan mungkin kita bersatu kalau semuanya melihat bulan dengan cara melihat atau daciri pi bulan ng palakan tamay, karena ini bumi ini antara satu wilayah dengan wilayah lain itu punya matla yang berbeda. Ya. Jadi ada matlanya Pak yang berbeda. Inilah juga yang kemudian memicu adanya perbedaan. Indonesia itu dia memakai matla wilayatul hukmi. Jadi dia nanti jadi matla itu di mana muncul itu awal bulan atau hilal, di mana muncul di situ. Ya, makanya ditekir iki. Ya. Di Papua dilihat, oh sudah ada tapi baru 0,9 derajat misalnya. Di Sabang daerah Aceh dilihat, oh di sana sudah 3 derajat, oh berarti sudah masuk. Karena Indonesia itu memakai 3 derajat ketinggian bulan.
dia pun nampak 2,9, pasti tidak bisa dikatakan bulan 1 atau awal bulan. Itu kan begitu. Ini kalau misalnya Pak Ibu, kalau kita betul-betul serius mau bersatu dalam satu umat, maka matla ini tidak bisa menyatukan. Ya, tidak bisa menyatukan. Ya. Kecuali yang dipakai adalah ittihadun matlah. Ittihadun matlah itu ada penyatuan matlah. Dimanapun dilihat di muka bumi ini bahwa bulan telah muncul, maka seluruh dunia itu berarti sama tanggalnya hari itu. Ya, itu baru bisa bersatu. Ya. Itu kan dulu Pak. Tapi ada riwayat itu. Ini perbedaan matlah ini pernah terjadi. Ya. Itu ketika Quraib, sahabat itu diutus ke negeri Syam. Ya, dia diutus ke negeri Syam, dia diutus ke Benjoing. Ini Quraib, dia melihat bulan itu di malam Jumat. Akhirnya dia kemudian dengan Muawiyah di situ, dengan masyarakat Syam di situ, dia berpuasa di malam Jumat. Besoknya hari Jumat. Ya. Karena ini antara Madinah dengan Syam itu 1000 kilo lebih, tidak mungkin bisa dijangkau dalam waktu 1 hari. Maka itu Quraib pulang dari Syam ke Madinah itu akhir bulan. Nikutana ngiri Ibnu Abbas, Ibnu Umar di situ. Abdullah bin Umar di situ ditanya, kau waktu di Syam hari apa kamu puasa? Nah bilang saya Jumat karena malamnya saya lihat. Nah karena di Madinah itu nanti puasa Sabtu. Ya, nanti puasa Sabtu. Ya. Kenapa Sabtu? Karena malam Sabtu baru dilihat. Ini sudah ada perbedaan pada waktu itu, Pak. Tapi kenapa berbeda? Seandainya sama dengan sekarang ini, boleh jadi itu Quraib menelpon, di Syam dilihat di sini hilal. Ya, satu Ramadan di sini. Tapi kan dulu lama perjalanan 1000 kilo itu berapa waktu itu perjalanan itu. Apalagi kalau naik onta. Ya, itu. Nah, sehingga sekarang ini dianggap bahwa sekarang informasi itu sudah luar biasa canggihnya, sehingga kalau ada orang yang sudah melihat daripada hilal itu sudah muncul, maka itu sudah bisa diinformasikan langsung di televisi, di apa, itu bisa menyatukan Pak. Maka itu yang menyemangati kita untuk memunculkan kalender Islam ini yang kita sepakati bersama dengan matlah ittihadul matlah. Jadi satu saja matlah. Ya. Ini mudah-mudahan nanti ini nanti di satu kopi jadi. Iya, lanjut. Jadi makanya Pak, ada potensi kita bisa bersatu. Pak. Ya. Apalagi sebenarnya Pak, tadi ini nanti kita lihat ini nanti di lebaran kita. Ini kan menurut perhitungan, walaupun di BMKG saya dilihat di websitenya itu sudah 3, ada juga yang kemudian mengatakan bahwa baru 2, sekian. Ya, kalau misalnya ini persyaratan 3 derajat, maka boleh jadi kita berbeda lagi lebaran. Ya. Dan tidak akan mungkin Muhammadiyah Pak ikut pemerintah. Kenapa tidak mungkin? Bukan persoalan egois. Kapan kita ikut pemerintah, talumpulo saya dengan puasa.
Jadi Muhammadiyah harus legowo, aminang ri Muhammadiyah, ruang plus salapan puasana, cocok dia. Karena 30 dengan 29 boleh. Ya, 1 bulan. Jadi pernah pemerintah misalnya nabantu itu Muhammadiyah. Ya. Itu. Jadi kita doakan ini kalender ini bisa. Ya. Karena sebenarnya begini, itu ya ijtima itu ijtima itu kan ketika matahari, bulan, bumi dalam satu garis. Ya. Ketika misalnya terbenamnya itu kemudian matahari duluan terbenam di sore hari itu, ya duluan, maka sebenarnya itu sudah muncul anak bulan di situ. Muncul anak bulan. Ya. Dan cuma 1 kali ini kejadian Pak yang begini. Kalau kita melihat beberapa kali kejadian bisa dilihat. Wilayah A karena dia di timur, dia di belakangan. Wilayah B karena dia di tengah, dia ya pertengahan dia lihat. Wilayah barat cepat dia lihat. Nanti di belakang jadi boleh jadi kita 4 kali 1 Ramadan. Kalau kita dengan Ru'yatul Hilal. Ya. Tapi kalau hisab insya Allah. Dan kemudian Pak Tabe sudah teruji ini perhitungan astronomis itu. Kemarin tanggal berapa itu kan kita sudah sampaikan bahwa akan terjadi gerhana bulan. Ya. Kita ini Masjid Muhammadiyah Pak sudah siap-siap karena ditahu nih. Ya. Bahwa jam 17.50 sudah mulai gerhana di situ. Ya. Kemudian jam 5.50 kemudian kemudian jam 7 ya jam 7.05 itu kemudian gerhana sebagian. Ya, kemudian 7.50 itu gerhana total. Ya, kemudian 8:02 itu sudah turun. Kemudian 9.16 itu sudah selesai gerhana. Persis begitu Pak, karena bisa dihitung pergerakan itu. Ya. Kemudian tidak akan pernah terjadi gerhana Pak, tapi kalau ada misalnya guru fisika, tidak akan pernah terjadi gerhana itu. Ya. Posisi matahari kemudian matahari dilindungi oleh bumi, bulan ini, kemudian matahari, bumi, bulan. Tidak akan mungkin terjadi nanti terjadi itu di 14 hari, 75 artinya 14 hari 16 jam. Jadi lantama ke 15. Ya, lantama ke 15. Dan itu terjadi Pak. Ya, pas di puasa kita hari Rabu, pas itu sudah malam 15 itu malam. Itu. Ini semua bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perhitungan itu akurat. Ya. Kenapa Ustaz dan Nabi tidak melakukan itu? Ya. Ada jawabannya Pak. Inna ummatun ummiyatun. Nabi katakan kami ini umat yang ummi. La naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung. Maksudnya itu berhitung bulan. Ya. Jumlah berhitung untuk 1 bulan misalnya. Ya. Asahru hakaza wa hakaza. Bulan itu kadang 29, kadang 30. Ya. Jadi artinya Nabi sebenarnya itu isyarat bahwa nanti kalau ada nih orang yang mampu melakukan hisab, yang pasti di situ perhitungannya, matematikanya bagus, perhitungan astronominya bagus, maka kita ini kan mau puasa 1 Ramadan. Ya, kita mau puasa Pak 1 Ramadan. Ya. Itu jadi mudah-mudahan nanti ini dengan kalender Hijriah global tunggal ini bisa terbit yang sudah disepakati oleh 60 negara. Kemarin di Turki, ya kemarin itu Pak yang puasa malah hari Rabu itu hilal sudah wujud di Alaska 5 derajat. Ya. Kenapa mesti di Indonesia juga ikut? Nah di Alaska Ji ada namanya dalam ada namanya transfer matlah. Ya, itu yang dipakai di situ. Alaska sudah melihat
maka matlanya ditransfer ke Indonesia. Sama gini konsep yang kita pakai di Indonesia dengan Mabins. Mabins itu kan 4 negara. Ya, itu 4 negara itu. Kalau misalnya Indonesia, Malaysia menelpon, bagaimana Indonesia? Dikirimin tuh bulanga, kucirimi. Malaysia juga biar tidak melihat, ikut di situ, transfer matpla juga. Matpla di Indonesia, transfer ke Malaysia. Apa bedanya? Malaysia sedikit, matpla di Alaska, transfer ke Indonesia. Ini global itu. Kemudian agama kita ini memang Allah itu Pak tidak mau kita persulit sesungguhnya. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mau memudahkan kita, tidak mau persulit. Andai kita mau dipersulit, maka Allah tidak mengilhamkan pemahaman kepada kita untuk membuat jam dinding dan jam tangan. Nabi kan mencontohkan, kalau kita mau ikut dengan Nabi dalam menentukan waktu sholat, Nabi itu kan kalau mau sholat, dia lihat bayang-bayang, sedikit maaf dia lihat bayang-bayang. Ya pun amente menjo bayangan na lalang musike de lohor ki. Pun na sinla bu menjo kayu-kayu bayangan na asar ki. Pun na dalek kalau na jamula turumi naung ribangkin langi ka mangaribi. Pun na tenang ejaya isabi. Pun na jamilaya subuh. Tidak ada sekarang Pak orang mau sholat pergi dulu lihat matahari, minimal dia lihat jam dinding. Itu hisab. Apa bedanya dengan kita ini yang kemudian supaya ya ibu-ibu yang mau bikin beras ada yang persiapannya. Jadi bingung ki, gampang bikin beras nah belum pagi besok lebaran itu. Saya kira Bapak Ibu sekali lagi Muhammadiyah insyaallah bekerja ikhlas. Bagaimana umat ini bisa bersatu? Ya, kadang-kadang Muhammadiyah tidak nairo untuk ini, maka jangan zaman Muhammadiyah jangan sekolahnya, jangan rumah sakitnya. Ya, tapi ini bagaimana supaya Islam ini menjadi ummatan wahidan, umat yang satu Islam kita ini di bumi ini. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.